Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita hari ini Selasa 18 Maret 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sebab setiap waktu yang ada, Engkau menjadi Tuhan yang memberikan segala keperluan kami. Saat ini kami memohon urapan-Mu untuk memberi kepada kami pemahaman yang jelas tentang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dengan perikop istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidal, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Saudara-saudara yang kekasih, judul renungan hari ini, jangan lelah dalam pekerjaan Tuhan. Dengan ayat penekanan pada ayat 1, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Saudara-saudaraku, tidak hanya terkenal sebagai seorang raja yang paling bijaksana, Salomo juga membuktikan kualitas dirinya dengan membangun 2 bangunan besar dan terbaik pada zamannya. 2 bangunan tersebut adalah Bait Allah yang dikerjakannya selama 7 tahun dan istananya yang dibangun selama 13 tahun, mulai dari tahun 970 sampai 957 sebelum Masehi. Jangan membayangkan teknologi seperti zaman sekarang, di mana dengan menggunakan peralatan modern, sebuah bangunan dapat diselesaikan dengan cepat. Menurut Kompas.com menuliskan bahwa di Tiongkok, hotel 30 lantai bernama T30 dibangun hanya dalam 15 hari, dilengkapi dengan 360 kamar dan berbagai fasilitas. Sebelumnya, perusahaan yang sama membangun Art Hotel 15 lantai dalam waktu serupa. Sebaliknya, Basilika Sagrada Familia di Barcelona yang pembangunannya dimulai pada 1882
diperkirakan selesai setelah 150 tahun antara 2026-2032. Pembangunan yang dilakukan Salomo tidaklah mudah. Salomo mengumpulkan para pekerja terampil dari seluruh Israel, para tukang batu, tukang kayu, dan para pekerja lainnya. Ia meminta bantuan dari Hiram, raja dari Tirus, untuk menyediakan kayu aras atau cedars atau cypress. Ia juga menyiapkan batu, kayu, dan logam. Bangunan utama dibuat dari kayu aras dan cypress dengan ukiran-ukiran yang indah. Dinding-dindingnya dibuat dari batu dan dilapisi emas. Atap dibuat dari kayu aras dan dilapisi emas. Pintu-pintu dibuat dari kayu dan dilapisi emas. Luas bangunan utama 100 kali 50 meter. Ada 30.000 pekerja dari Israel dan 10.000 pekerja dari Venesia. Biaya pembangunan ini diperkirakan sekitar 500 ton emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang berhikmat, Salomo mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Jangan bekerja asal-asalan. Jangan menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah. Jangan menggunakan tenaga amatir. Jangan korupsi dalam pembangunan. Banyak bangunan gereja tidak bisa selesai bertahun-tahun karena panitia pembangunannya tidak serius dalam melaksanakan pembangunan. Sebuah penegasan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan pada diri kami kesungguhan dalam bekerja dan melayani. Jauhkan kami dari niat untuk menguntungkan diri sendiri. Buatlah semua pekerjaan kami berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami berserah diri. Amin. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.